Tepat sudah di hari ke-29, kita masih dalam perjalanan explore the land of Sumatra. Di Medan, aku sama suami menginap di salah satu hotel yang ada di kota Medan, tepatnya di Bobotel, Gatot Subroto, Medan selama 1 malam. Di sini kita dapat harga 231.000 per malam dan menurutku udah oke banget, nyaman banget karena hotel ini berkonsep smart hotel dan juga desainnya udah trendy dan minimalis. Kita check out jam 11 siang dan setelah ini kita akan menuju ke bengkel. So, jangan kemana-mana guys. Sebenarnya aku tuh masih pengen banget satu lagi bermalam di kota Medan karena kayak ngerasa masih belum puas aja main-mainnya di kota ini. Tapi balik lagi kita orang mah ngikut suami ya, apalagi motor juga masih trouble, jadi masih banyak yang harus dipikirin. Sampai juga di bengkelnya. Oh iya, bengkel ini tuh atas rekomendasi dari temannya Mas Fadil nih. Ini kita langsung ketemu sama owner bengkelnya, namanya Mas Ardi. Jasa yang ditawarkan dari bengkel ini tuh cukup lengkap loh teman-teman. Bisa servis, bore up, custom. Bahkan untuk motor-motor trail mereka juga bisa handle nih. Mas gantian ngomong dong. Oke, sekarang gua mau jelasin nih kenapa mesin gua bisa bocor. Jadi filter udara gua itu ternyata kotor dan mengakibatkan mampet nih. Oleh sebab itu sirkulasi udara yang ada di dalam mesin itu tidak bisa bekerja dengan baik. Alhasil dia tidak ada udara nih buat keluar, makanya dia nembak lewat seal. Nah, seal mana nih yang bocor? Seal yang ada di dekat gear depan. Nah, makanya sealnya diganti nih yang di dekat gear depan sama yang baru. Udah gitu dikasih kabel kopling gratis sama Bang Ardi. Sambil nungguin motor dibenerin dan kita juga belum sarapan, kita mampir dulu nih ke Warkop De Agam langsung di kota Medan. Kebetulan warkopnya nggak jauh dari bengkel, jadi langsung aja kita makan dulu Indomie Bangladeshnya. Sekitar kurang lebih 4 jam kita nungguin karena harus nunggu spare part dikirim. Ini kita udah selesai nih akhirnya, alhamdulillah motor udah beres. Jadi kita bisa langsung lanjutin perjalanan menuju ke Kisaran. Sebenarnya tujuan kami itu rantau perapat kurang lebih 8-9 jam. Tapi menghitung sudah sore nih, udah jam 5 sore. Akhirnya kita memutuskan untuk lanjut gas tapi hanya sampai Kisaran. Oke, lanjut dulu jalan-jalannya guys. Thank you. Pada saat kita dari kota Medan menuju kota selanjutnya, nah kita lewat gang kecil nih. Ini masih di daerah Medan, nggak tahu nama tempatnya, lupa. Tapi di sini bener-bener sampah semua. Ih, gila kotor banget ya. Coba yang tahu ini di daerah mana nih komen nih. Gue lupa nama tempatnya. Karena kami memanfaatkan Google Map, jadi jalanan yang kita lalui itu banyak jalan tikusnya atau jalan kecil nih alternatif. Mungkin biar lebih cepat sampainya. Ya udah kita lihat keramaian yang ada di sini. Ini kita ada di perkampungan yang nggak begitu besar tapi ramai akan penduduk. Oke, kita lanjut perjalanannya yang udah makin sore nih teman-teman. Akhirnya setelah 2 jam riding, kita berdua memasuki daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Sekitar jam 5:30 sore. Nggak lupa nih teman-teman, kita juga langsung isi bensin. Pastinya pakai Pertamax dong. Dan kita isi full tank, habisnya sekitar 90.000 atau 6,67 liter lah. Lanjut jalan. Gak jauh dari kita keluar Kabupaten Serdang Bedagai, kita nemuin jalan yang cukup bisa dibilang
kurang bagus, banyak tambelan, dan juga banyak truk-truk yang melintas bersama kami. Banyak juga motor-motor warga yang kayak lagi pada keluar gitu. Disinilah yang bikin suamiku tuh kadang agak ngerasa lebih capek kalau ketemu jalanan yang rame dan kondisi jalan yang kurang mulus. Tentunya bikin aku sama suami harus lebih berhati-hati saat berkendara. Setengah jam kemudian kita memasuki kota tebing tinggi nih teman-teman. Masih ramai, masih banyak truk, tapi kondisi jalanan udah jauh lebih baik nih. Oh iya, satu hal yang baru aku tahu dari kota tebing tinggi. Ternyata kota tebing tinggi tuh punya julukan yang unik nih teman-teman, yaitu Kota Lemang. Kenapa disebut Kota Lemang? Karena banyak penjual lemang yang mudah banget kita temuin di kota ini. Buat yang nggak tahu lemang itu apa, lemang sendiri itu makanan khas dari tebing tinggi. Lebih tepatnya kayak kue tradisional gitu loh. Bahan utamanya dari beras ketan yang dimasak dalam santan di dalam bambu muda yang sebelumnya udah dikasih lapisan daun pisang. Aku sih kemarin udah nyobain ya sama suami, cuman nggak di tebing tinggi, tapi di Banda Aceh malahan. Sesekali kita juga masih nemuin jalanan yang sepi banget dan juga gelap, minim penerangan lampu. Yo wis, kita lanjut aja perjalanan yuk. Nah, sekitar jam 9 malam akhirnya kita memasuki daerah Kisaran. Hari ini sih rasanya buat aku capek banget. Selain capek perjalanan, tadi juga nunggu spare part dikirim itu lumayan lama. Terus ini ternyata masih ada trouble dong teman-teman. Iya, trouble lagi. Kenapa? Sekarang gantian deket seal sebelah kanan itu bocor alias rembes parah. Lebih parah malah dari sebelumnya. Aku yang udah capek dan gak ngerti soal motor wes tak serahkan ke suamiku wae. Untungnya di sini kita udah dapat hotel dan dibantu sama security hotelnya buat kontak bengkel terdekat. Tapi karena udah malam ya emang udah pada tutup. Jadi mau nggak mau ya baru besok pagi bisa dibawa ke bengkel. Biar apa? Biar tenang. Baik sekali loh abangnya. Nah, ternyata ada masalah di penutup filter oli. Gue nggak tahu kenapa, pokoknya masalah di situ. Untungnya selesai. Aduh, ngeri banget cuy kalau udah masalah oli. Takutnya Jim. Semoga motor baik-baik aja ya. Kita langsung check out jam 12 siang tepat. Kondisi motor insya Allah udah aman, udah nggak ada kebocoran sih. Tidak lupa kita isi bensin dulu biar motornya bisa jalan. Kali ini kita isi Pertamax full tank dan habisnya sekitar 62.000. Ya udah, kita nikmatin perjalanan kali ini yuk dari Kisaran menuju ke kota Dumai. Nah, sebenarnya kan kita mau ke Pekanbaru. Kalau ke Dumai itu kan cukup muter ya. Tapi kebetulan kami sudah ada janji nih dari awal perjalanan ini dengan sahabat kami, yaitu Mas Syahril nih. Gue udah kurang lebih 7 tahun, bayangin deh gak ketemu sama dia. Wah, udah kangen banget. Jadi kita sempetin dulu ke Dumai untuk melepas rindu. Oh ya teman-teman, yang mau coba dari Aceh ke Jakarta lewat lintas timur, nanti dari keluar Aceh nih teman-teman sampai Dumai akan ketemu trek yang menurut gua, kalau bini gua bilang nggak mulus, kalau menurut gua ancur. Ini patokannya lintas barat ya, kalau lintas timur tuh ancur. Gua nggak ngerti bini gua bilang kurang nggak mulus, padahal mah bukan nggak mulus, emang ancur. Tambelannya itu banyak banget. Dan yang paling gak nyamannya lagi, bakal banyak jalan yang bergelombang. Kayaknya mungkin gara-gara efek dari kendaraan berat yang bikin aspal jadi gak seimbang nih. Jadi jalannya udah hancur dan rame juga sama kendaraan besar nih. Bahkan kata teman-teman kalau malam lebih parah lagi loh kendaraan besarnya.
Di tengah jalan kita istirahat dulu. Suami ngidam banget pengen rujak. Nggak tahu ya, kalau di Sumatera itu teman-teman, kalau gue riding siang, gue harus makan rujak dan ini harus pedas banget. Sepanjang jalan tuh banyak yang jualan rujak buah, cuman dia rewel banget minta rujak yang diulek bumbunya. Katanya biar bisa request tingkat pedesnya. Setelah sekitar 1 jam kita istirahat, kita memutuskan untuk lanjut lagi jalan. Oh iya teman-teman, kita nih masih ada di daerah Labuhan Batu Utara, yang mana provinsinya juga masih masuk Provinsi Sumatera Utara. Kalau dari Rantau Prapat masih sekitar 1 jam lagi nih, atau sekitar 39 km. Cuaca hari ini tuh panas banget dan juga kondisi jalanan rame, banyak truk, bikin aku sama suami tuh kayak nggak betah di jalan. Ini tuh bener-bener yang panasnya tuh panas banget, bikin nggak betah, gimana ya? Udah gerah, tapi untungnya kita masih dikasih pemandangan yang luar biasa indah. Subhanallah, emang ya pemandangan Sumatera tuh top, nggak ada obat, cantik banget. Kita nikmatin aja perjalanan kali ini karena nggak lama sebentar lagi kita akan nyampai di Rantau Prapat. Ada yang kepanasan, kehausan, masih ini kita di Rantau Prapat. Ayo, jangan kayak gitu loh yang malu-maluin. Bersyukur banget kemarin di lintas barat kehujanan. Lumayan ngadem bentar di Indomaret karena emang sepanas itu di luar. Beli minuman juga karena udah ngerasa mulai ngantuk nih teman-teman. Sebentar lagi kita akan memasuki daerah Labuhan Batu Selatan. Di sini kita memutuskan untuk isi bahan bakar lagi karena indikator juga udah mulai menyala. Menyala indikatorku. Enggak. Pertamax aja. Pertamax aja lah, masa Pertalite. Halo, Pertamina. Oke. Dari mana ya, Bang? Siap. Dari mana? Dari Jakarta ke Sumber, Jakarta lagi. 60. Alhamdulillah udah aman nih, bahan bakar udah full tank lagi. Kita lanjutin perjalanannya menuju Kota Dumai. Oh iya, bentar lagi kalian bakal disuguhi pemandangan yang jauh lebih bagus lagi. Jadi nikmatin ya teman-teman. Enjoy the riding with us. Biasanya kan itu soundnya ya mas. Jam 5:30 sore kita akhirnya sampai di Bagan Batu. Akhirnya ketemu keramaian lagi ya, setelah tadi kita ngelewatin kanan kiri banyak perbukitan dan juga perkebunan sawit. Nah, kalau kita udah masuk Bagan Batu, itu menandakan bahwa kami sudah tidak ada di Sumatera Utara lagi. Kami sudah ada di Provinsi Riau. Untuk sampai ke Kota Dumai masih memerlukan waktu sekitar 3 jam lagi nih. Jadi perkiranya kita bakal nyampe di Dumai itu sekitar jam 7:30 malam. Cuman kita udah nanya-nanya nih ke beberapa warga, jalan malam aman gak sih kalau lewat lintas ini? Katanya sih insya Allah aman. Ya udah, lanjut lagi jalan ya teman-teman.
napasnya nggak habis-habis, debunya gila, ya Allah. Aspalnya juga parah, liuk-liuk terus. Macet. Nyomai dulu, kayak orang Jawa. Kita lagi di simpang bener, 50 kilo lagi menuju Nyomai. Sanan lagi simpang salah. Sehabis ngisi perut dengan siomay, kita lanjutin perjalanan karena kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 jam lagi lah untuk sampai di Dumai. Oh iya teman-teman, perjalanan setelah ini itu kita akan ngelewatin jalanan yang lurus banget, terus kanan kiri tuh gelap dan juga sepi. Kurang lebih sekitar 30 km jalanan yang aku bilang sepi dan gelap tadi. Nah, pas udah nyampe kotanya, itu berasa kayak serius kita dari jalan yang sepi, habis itu ada kota. Bener-bener Dumai itu ada di ujung loh teman-teman. Aku sampai nggak expect kalau ternyata kotanya cukup gede dan rame gitu loh. Harap maklum, aku belum tahu banyak tentang informasi geografis, khususnya di Pulau Sumatera karena asli Jawa Timur. Sementara suamiku udah pernah ke Dumai karena dulu kakaknya pernah kerja di Dumai. Malam harinya agenda kami ketemu sama kawan-kawan lamanya Mas Fadil yang ada di komunitas Supermoto nih. Mereka akhirnya bersua lagi setelah 7 tahun gak bertemu. Terakhir ketemu di tahun 2017. Dan gokilnya lagi, gua baru aja dapat kawan baru nih, Mas Iwan namanya. Bayangin deh, dia 85 kilo nyamperin gua kesini cuman untuk ngopi. Gua gak habis pikir. Parah. 300.000 bang. Ya pulang kita. Berapa jaraknya, berapa kilo? Sekitar 80-an. 80. Kurang lebih 80 perjalanan 1,5 jam. Tambahin sekali lagi sampai Pekanbaru. Sekalian touring. Samperin jauh-jauh. Makasih banyak ya. Siap. Ngantuk sayang. Nah, setelah kita melepas rindu nih, lanjut kita pulang ke penginapan. Oh ya, di sini mereka nemenin gua pulang ke penginapan nih. Gue juga minjem motor mereka karena gua udah bosen sama motor gua. Ketemu lagi gantian Jakarta lah. Inilah. Siap. Sampai ketemu lagi di jalan hijau. Dapat oleh-oleh dari Bang Syahril. Dapat baju, kamu nggak dapet. Ini kedua kalinya dia ngasih baju. 2016 dia ngasih baju 8 tahun yang lalu waktu pertama kali ketemu. Tuh kamu masih bocil ya? Iya. Salah.